Halo semua, balik lagi di AMT Channel. Di video kali ini aku mau bahas tentang perkoplingan di motorku coy. Waktu itu banyak yang bertanya-tanya aku pakai perkopling apa, kampas apa, kan tempatku udah tak ganti pakai kopling manual ya coy. Terus kebetulan ini aku baru turun mesin. Jadi yowis kalian tak bahas juga, dan ada masalah di perkoplinganku coy saat ini yo. Kalian bisa cek video-videoku sebelum ini, kalian bisa cek kondisi motorku coy. Oke, kita bahas untuk perkoplingan yo. Untuk perkoplingan, ini aku di sini untuk motorku itu kan itu udah tak kopling manual, dan waktu itu udah tak ganti kampas untuk model FR coy. Jadi kampasnya kayak gini. Mungkin kalian bisa cek aja di videoku yang dulu, aku sempat udah bahas kalau aku pakai kampas FR. Tapi kali ini tak kasih penjelasan lagi biar paham ya. Dan aku di video kali ini akan mencari solusi buat motorku ini coy, untuk perkoplingan di motorku ini. Dikarenakan waktu bongkar kemarin untuk kampas dan platnya itu nempel coy, pliket kan oke ya kalau bahasa nih, nempel lah intinya, keraket kayak gitu. Terus ditutup sini juga lengket, di bagian belakangnya juga lengket coy. Beberapa kampas kopling itu ada yang lengket, kemungkinan untuk olinya itu sirkulasi ini kurang maksimal yo, jadi efeknya lengket dan alhasil selip yo. Akhir-akhir itu udah selip banget. Untuk kondisi kampasnya masih lumayan padahal. Jadi untuk kampas kopling aku pakai FR coy, FR80 yo. Dan beserta platnya aku udah menggunakan FR80, nggak pakai plat bawaan Yamaha Vega atau Yamaha Jupiter yo. Untuk kampas FR, untuk di motor Yamaha khususnya Vega R New atau Jupiter Z, kayak untuk Volkswagen meh sama-sama aja. Apa yang harus diubah yaitu pertama di bagian rumah kopling bagian dalam coy. Ini di dalam sini yo. Nah ini dalam sini kayak gini kurang lebih. Ini dalam sini untuk ubahan yang pertama itu kalian bawa ke tukang bubut coy. Ini kalian bubut di bagian sampingnya ini. Ini harusnya lebih keluar lagi coy ini. Tapi ini udah dibubut, disesuaikan dengan kampas FR. Jadi kalian beli kampas FR-nya dulu, atau apa ya jenenge iki, platnya dulu biar untuk patokan coy. Jadi biar bisa masuk yo kampas FR. Jadi kan kampas FR itu lebih lebar coy daripada kampas standar yo. Nah, jadi biar bisa masuk kayak gini. Jadi kalian harus bubut di bagian sininya coy. Kalian bubut aja. Nah, habis itu ini sudah selesai, udah dibubut, kalian harus cowok di bagian ini coy. Aduh, rumah kopling di bagian luar yo. Nah ini kalian harus di gerinda, kalau enggak yo di papas atau damplas kayak gitu, nyesuaiin sama ininya coy. Nah ini penahan ini kalian harus sesuaiin biar bisa masuk ininya. Nah ini bisa masuk kayak gini ya, kalian sesuaiin aja, kalian bisa gerinda nih. Yang penting untuk naik turunnya lancar kayak gitu aja. Sebenarnya simpel aja sih coy kalau ganti FR itu, dan kebetulan aku cuman pakai kampas merek Nippon waktu itu, dan sampai saat ini masih awet-awet aja. Terus kalau untuk perkoplingan aku di sini menggunakan perkopling smash coy. Untuk perkopling aku menggunakan perkopling smash. Bagian rumah pireo ini harus dibubut coy. Dibubut nyesuaiin sesuai dengan pirnya smash. Alhasil kayak gini coy. Makin besar yo, tapi untuk cengkeramannya enak banget coy, nggak selip sama sekali waktu awal-awal pasang itu coy. Nah tapi untuk saat ini udah mulai selip yo, dikarenakan umur yo coy, udah wayai ganti, udah 2 tahun lebih. Dan ini baru tak bongkar, ternyata sirkulasi oli ini kurang maksimal coy. Jadi di video kali ini aku mau beri tips kepada kalian semua biar sirkulasi rumah kopling ini bagus yo per oli ini. Jadi nggak mudah selip, dan kelebihannya juga kampas kopling jadi lebih awet, dikarenakan kan basah terus yo untuk kampas koplingnya. Kalau efeknya kampas kopling kurang nggak kena oli itu, nah itu
efeknya kampas kopling bisa kebakar coy, dan cepet habis juga ya, makanya ini mau tak akalin. Jadi kalian bisa akalin ini menggunakan dibikin lubang ya, dibikin lubang pakai bur itu, menggunakan bur kalian bisa lubangin. Dan rencana yang mau tak lubang itu di bagian tutupnya ini coy, bagian tutupnya lubangin bagiannya, tak lubangin paling ya sekitaran ukuran baut 8 atau 10 lah, nanti dikira-kira aja, paling beberapa 4 titik, paling rencana 4 titik. Terus untuk bagian rumah dalamnya ini juga mau saya bur di bagian sininya coy, biar penyebaran oli ini merata ke kampas kopling ya. Jadi oli itu kan mesti akan ngembeng ya, apa akan masuk ke sini, dan waktu berputar itu dia akan di sini aja coy, di sini aja, nggak kemana-mana. Alhasil di bagian kampas itu pelumasannya kurang maksimal, jadi ini nanti tak lubang-lubangin. Kalau seumpama di sini ada oli, dia bisa nyebar keluar lewat lubangnya itu terus ke kampas koplingnya coy. Ini efeknya tempatku sirkulasi oli kurang bagus di bagian rumah koplingnya, itu imbasnya ke sini coy. Kan tempatku udah manual ya, nih di sini tuh ini ada tilas tayan ya coy, karatan. Ini dikarenakan untuk laker bambunya itu udah hancur coy. Setut laker bambu di dalam ini udah hancur, dan di sini tuh banyak kerak coy, banyak kerak karat ya, dikarenakan nih kelihatan nggak, dalamnya itu banyak banget coy. Di sini tuh olinya kurang, jadi ringnya itu kemakan sama laker bambunya itu hancur coy. Ya wes, alhasil hancur coy laker bambunya, dan membuat selip juga ya, itu ngaruh banget nih. Makanya nanti selain bagian sini tak saya bur sama rumah dalamnya, nanti di samping sini aku mau bur juga coy. Jadi kalau maunya ada oli dan sebagainya itu bisa masuk sini juga yo. Dan semua mau nasi terjebak oli ini ke sini, bisa keluar sini terus masuk ke dalam sini. Rumah yang dalam ini kan ini nutup kayak gini yo. Nah nutup kayak gini. Kalau oli ini dalam mau lewat mana coy? Bayangin lewat sini. Nah nggak kena anu nih coy, nggak kena kampas koplingnya wong ini baut ini yo, baut 4 ini. Kemudian tak lubangin semua nanti. Terus sini paling ya 4 titik paling. Yus kita langsung eksekusi saja ya buat ngelubangin rumah koplingnya coy. Nah ini ntar jadi ngelubanginnya nanti disilang coy, disilang yang satu bawah, ntar disilang langsung atasin yo. Tapi ini modelnya ngelompatin satu lubang, jadi nggak semua dilubangin. Nanti sini bawah, terus lompat satu lubang, langsung sini ntar atas silang terus sampai muter ya. Oke, kita eksekusi langsung coy. Oke coy, jadi ini udah tak lubangin. Ini kayak gini bentuknya. Nah, yang lubangin agak jarang-jarang kayak gini yo. Nih. Kayak gini coy. Ini kebetulan tempatku udah hujan, jadi yo wis mohon maaf kalau suaranya agak terganggu. Ini adalah menjadi solusi kalian semua nek seumpamane kampas kopling kalian pengen awet dan sirkulasi oli ini tetap terjaga di bagian kopling yo. Untuk bagian ini dilubangin kayak gini, seperti di video sebelumnya. Ini kayak gini ya. Nah ini lubang kayak gini, dijarang-jarang. Terus di bagian tutupnya cuma tak lubangin kayak gini coy, cuman ini tok tak lubangin. Guys kayak gitu dulu aja. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan menjadi solusi kalian semua. Kalian jangan lupa follow Instagram saya, namanya di pojok kiri sini, dan TikTok juga sama di pojok kiri sini. Kalian bisa komen-komen aja atau lihat-lihat videonya. Oke, jika kalian suka video seperti ini jangan lupa like, jangan lupa komen bila ada pertanyaan, share ke teman-teman, dan tentunya jangan lupa subscribe.